Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita tawassul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ghadatin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin. Wa bil khusus awliya'u tis'ah fi ardi Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Marika Ibrahim, Syekh Quran, wa ila khadatin jami'i masyayikh lirboyo, wa ila khadatin abaina wa abai abaina wa abai ababina wa ummahatina wa ummati ummahatina wa jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-haya'i minhum wa ilaik. Wa ila khadatin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang telah lalu kita sudah membahas tentang dua jebakan bagi orang yang melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dua jebakan itu atau dua bahaya itu alih-alih kita ingin mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Alih-alih ingin memperkuat dan memaksimalkan pahala yang didapatkan, malah justru pahala itu dilemahkan, yaitu diantaranya dengan sikap bangga diri, gitu, membanggakan terhadap amalnya dan mengungkit-ungkit apa yang sudah pernah dilakukan. Itu. Lalu kemudian kita masuk pada penjelasan berikutnya. Fayambaghi, maka sebaiknya ahsana, semoga memperbaiki atau memberi kebaikan Allah ilaika, kepada kamu, bitaufiki, dengan pertolongan. Ini jumlah mu'taridah ya. Jadi jumlah mu'taridah itu kalimat yang sisipan gitu, di tengah-tengah antara kalimat
itu yang sebenarnya itu tidak kalimat sisipan itu jumlah muqtarito itu. Semoga Allah memberi kebaikan kepadamu dengan pertolongannya. Gitu. Sebaiknya Allah tatadayya'u. Allah tatadayya'u. Kamu tidak menyia-nyiakan sihhata jismika, terhadap sehatnya fisik kamu, sehatnya tubuh kamu, wa faragha waqtika, dan kamu tidak menyia-nyiakan longgarnya, luangnya waktu kamu, bitaksiri, dengan sembrono atau dengan mengurangi, fi ta'ati rabbika, dalam melakukan ketaatan terhadap Tuhanmu, terhadap Tuhan kamu. Wathiqati, dan percaya, bitasalufi amalika, dengan amal kamu yang telah lalu. Jadi sebaiknya, katanya, fayambaghi an la tatadayya'u sihhata jismika wa faragha waqtika bitaqsiri fi ta'ati rabbika wa thiqati bisalafi amalika. Sebaiknya kamu tidak menyia-nyiakan tubuhmu yang sehat, tidak menyia-nyiakan kesehatan fisikmu, tidak menyia-nyiakan waktu luangmu itu dengan tidak melakukan ketaatan kepada Tuhanmu, dan dengan mengandalkan terhadap amal-amal kamu yang sudah lalu. Itu. Jadi fisiknya yang sehat, ada waktu luang, itu jangan disia-siakan, katanya. Jangan disia-siakan dengan meninggalkan, ya kan? Bentuk dari sia-sia itu apa? Yaitu meninggalkan ketaatan kepada Tuhan, dan bernostalgia terhadap capaian-capaian amal yang telah lalu itu. Jadi ya kadang kan ada orang itu selalu menceritakan masa lalu yang solehnya gitu kan, atau zaman keemasannya. Nah itu sia-sia gitu. Sedangkan masa depan hari ini itu diabaikan gitu. Nah itu bentuk dari menyia-nyiakan kesehatan fisik dan menyia-nyiakan waktu luang. Faj'al, maka jadikanlah kamu al-ijtihada, terhadap sungguh-sungguh gitu ya. Ghanimata sihhatika, terhadap jarah ya, atau merampas kesehatanmu gitu. Ghanimah itu kan biasanya harta rampasan ketika perang, yang kalah itu hartanya dirampas gitu. Nah itu ghanimah. Nah di sini dianjurkan, jadikanlah kesungguhanmu itu dapat menjarah
kesehatanmu. Artinya sungguh-sungguh itu dapat memaksa gitu loh, memaksa kesehatanmu untuk hal-hal yang positif, untuk proaktif, untuk beribadah gitu loh. Wal amala, dan jadikanlah, ini wawu ataf ke ij'al itu, dan jadikanlah terhadap amal ya kan, fursota faroghika, kesempatan waktu luangmu. Artinya waktu luangmu itu jadikanlah amal di dalamnya. Artinya waktu luangmu itu adalah kesempatan untuk beraktivitas gitu. Jadi isilah itu kan waktu luangmu dengan aktivitas gitu, dengan kerja gitu loh. Falaisa, maka tidak ada, maka tidaklah, kullu zamani, setiap masa, setiap waktu, musta'iddan. Musta'iddan itu makna artinya persiapan atau tersedia, atau ya tidak semua waktu adalah kesempatan itu. Jadi setiap waktu tidak semua waktu itu kita mendapatkan kesempatan. Makanya ada istilahnya jangan menyia-nyiakan kesempatan itu kan, karena tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya gitu. Wala, dan tidak ada, ma, sesuatu, fata, yang sudah terputus, mustadrokan, yang bisa disusul, yang bisa ditemukan kembali. Jadi tidak semua masa adalah kesempatan itu. Dan sesuatu yang sudah terputus, yang sudah terlepas, jangan harap bisa ditemukan kembali. Jangan harap sesuatu yang lepas itu, sesuatu yang terputus itu jangan harap bisa ditemukan kembali. Makanya perkataan ini sebenarnya sesuai dengan, yaitu kalau ada kesempatan ambillah itu. Karena kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Dan tidak semua masa adalah kesempatan. Dan sesuatu yang sudah terlepas itu sulit untuk dikejar kembali, sulit untuk ditemukan kembali. Makanya menjaga itu, baik menjaga persahabatan, menjaga barang, menjaga konsistensi, menjaga stamina, menjaga kesempatan, itu penting ya, karena tidak semua kesempatan ada gitu. Walil farohi, maka bagi waktu luang, dan bagi waktu luang atau nganggur, zaihun, itu terdapat penyimpangan, au nadamun, atau penyesalan, ya kan. Walil farohi zaihun au nadamun. Jadi bagi orang yang memiliki waktu luang, atau faroh ini maksudnya nganggur gitu. Jadi bagi orang-orang yang nganggur itu seringkali
terdapat penyimpangan dan penyesalan. Makanya tadi dikatakan wal amala waj'alil amala fursata farogika. Jadi ketika nganggur, jadikanlah itu sebagai waktu luangmu untuk diisi dengan aktivitas. Gitu. Jangan meratapi, jangan menyesali, apalagi melakukan penyimpangan-penyimpangan. Gitu. Ya misalkan karena nganggur, tidak beraktivitas, sehingga tidak punya penghasilan, lalu kemudian menyimpang seperti mencuri dan lain sebagainya gitu. Nah, walil khalwati, dan bagi khalwat, bagi kesepian, mailun itu cinta gitu, atau kecenderungan, au asafun, atau penyesalan. Atau mailun ini bisa diartikan juga terlena gitu. Jadi dalam kesendirian itu terkadang orang itu terlena ataupun menyesali gitu. Nah gitu. Nah ini waqala, dan berkata Umar bin Khattab, apa yang dikatakan ar-rohatu, adapun rohah itu istirahat, atau istirahat, lirrijali, bagi seorang laki-laki, ghaflatun, adalah kelalaian. Jadi menarik ini ya, bagi seorang laki-laki sejati itu istirahat itu adalah kelalaian gitu, ghaflah gitu. Makanya meskipun tubuhnya istirahat, tapi pikiran kita terus berjalan. Itu laki-laki sejati, begitu kata Umar bin Khattab. Karena sedikit saja istirahat itu adalah kelalaian. Ya boleh tubuh kita istirahat, tetapi akal kita selama kita masih terjaga terus berputar dan berjalan. Sebab dalam otak kita inilah terdapat kreativitas gitu. Kreativitas, analisa, lalu kemudian terus bekerja. Kalau akal kita pun istirahat, ya ketika tidur saja gitu. Ketika tidur itu istirahat. Tapi kalau dalam kehidupan, maksudnya dalam waktu terjaga, itu lalu kemudian leha-leha itu santai-santai gitu ya. Nah, itu adalah kelalaian bagi laki-laki sejati, katanya gitu. Walin nisa'i, dan bagi perempuan, ar-rohah, santai-santai atau istirahat bagi bagi perempuan, hulmatun, itu adalah menuruti syahwatnya, hulma. Jadi ini agak beda ya, berarti kalau laki-laki itu rohahnya itu ghaflah, lalai, sementara perempuan itu hulma, menuruti syahwatnya. Ya misalkan kalau rohah itu kan bisa diartikan leha-leha atau istirahat, tapi dalam pengertian yang negatif ya.
Maksudnya di sini itu santai-santai. Jadi santai-santainya bagi laki perempuan itu mengikuti hawa nafsu seperti shopping berlebihan, ya kan? Ibu-ibu sosialita atau ibu-ibu itu rohahnya, santai-santainya itu menuruti hawa nafsunya, diantaranya dengan ke mall membeli shopping hal-hal yang tidak perlu gitu. Ya kalau membeli hal yang perlu ya tidak apa-apa. Wa qala, dan berkata Buzur Jamah. Buzur Jamah ini sudah dijelaskan di atas, yaitu seorang filosof Persia, penasehat Raja Anusirwan. Raja Anusirwan itu adalah raja Persia yang terkenal adil. Apa yang dikatakan Buzur Jamhar? In yakun, ketika ada asyaghalu, kesibukan, majhadatun, itu berat gitu. Ketika sibuk berat, dianggap berat, fal farahu, maka menganggur, mafsadatun, adalah mafsadah, adalah kerusakan. Jadi jika seorang itu, jika syagol, kesibukan, jika sibuk itu dianggap berat, ya maka ketahuilah bahwa menganggur itu mafsadah, katanya gitu. Jadi ada orang-orang yang menganggap bahwa asyaghal, sibuk itu berat gitu. Itu kan. Pilih mana antara kesibukan itu berat ataukah pengangguran yang merusak gitu. Gitu istilahnya. Buzur Jamhar ini menyindir orang-orang yang menganggap kalau kerja itu berat gitu. Katanya kalau memang kerja itu berat, justru katanya al-faragh, menganggur itu merusak gitu. Pengangguran bisa saja ketika perut kosong itu kan akal itu berpindah. Tadi itu dikatakan zaighun, itu menyimpang, berpotensi pada penyimpangan seperti mencuri gitu kan, atau mencari hal-hal yang menyimpang gitu, yang tidak halal. Nah itu jadi faragh mafsadah. Jadi nganggur itu merusak gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, dan sebagian bijak bestari atau para filosof, iyyakum, takutlah kamu sekalian, wal khalawat, terhadap kesepian, ya kan. Khalawat itu kesepian. Fa innaha, maka sesungguhnya khalawat, tufsidu, itu dapat merusak, al khalawat itu al-uqula, terhadap akal. Wa tu'aqidu, dan mengikat, al khalawat itu al-mahlula, terhadap sesuatu yang terlepas. Jadi ini perlu dijelaskan sedikit. Al-khalawat di sini bukan dalam pengertian sufisme. Sufisme sih, kalau khalwat dalam pengertian sufisme itu kan seorang sufi yang
berkhalwat menyendiri, sepi dari selain Allah gitu. Ramai bersama diri dan Allah saja gitu. Jadi asik masuk melalui munajat, melalui zikir, melalui kontemplasi, melalui meditasi, melalui berbagai hal-hal yang dapat meningkatkan spiritualitas seseorang. Bertahanus, ini khalwat itu kan dicontohkan oleh Nabi, ya khalwatnya Nabi itu di Gua Hiro itu, istilahnya tahannus dulu itu, bertahanus. Dan ternyata bukan hanya Nabi, mutahannisin itu orang-orang yang bertahanus, orang yang menyepi di Gua Hiro itu banyak. Dan khalwat di sini, menyepi di sini bukan dalam pengertian sufisme seperti itu, tapi al-khalwat di sini dan khalwat di sini juga bukan dalam pengertian yang dalam fikih, di dalam kitab fikih. Dalam kitab fikih itu khalwat itu adalah pacaran gitu. Berduaan, laki-laki perempuan di sepi-sepi, di tempat sepi, di tempat remang-remang, kadang gelap gitu. Nah itu khalwat dalam pengertian fikih. Jadi kalau khalwat dalam pengertian sufi itu menyendiri bersama Allah, gitu kan? Kalau dalam pengertian di kitab-kitab fikih, khalwat itu pacaran laki-laki dengan perempuan, gitu. Sedangkan khalwat di sini dalam pengertian etika di dalam kitab Adabud Dunya Waddin ini, dia menyendiri tanpa mau bergaul, tanpa menjalin relasi hubungan, tanpa membangun jaringan gitu, tanpa bersilaturahim gitu. Nah, itu khalwat yang dimaksud di sini. Dan khalwat yang semacam ini itu dapat merusak akal gitu, dan dapat mengekang, dapat mengikat sesuatu yang terlepas gitu. Jadi kalau dalam hubungan itu kan kita bisa tukar pendapat gitu kan, kita bisa berdiskusi bersama teman, mencari peluang, lalu kemudian berkreasi, bekerja sama, dan banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, sedangkan kalau khalwat menyendiri, mengisolasi diri, ya kan, tanpa mau bergaul, tanpa mau berrelasi, tanpa mau bekerja sama, tanpa mau bersilaturahim, maka otak seseorang itu beku dan bahkan merusak otaknya, ya kan? Karena otak itu bisa rusak itu kalau stagnan, pasif, tidak ada aksi reaksi dari luar, tidak ada dialektika gitu ya. Nah itu bisa rusak gitu. Sama seperti halnya pisau. Pisau itu kalau didiamkan saja, gitu kan, tanpa digunakan, itu bisa tumpul dan berkarat, nah, gitu. Nah, pisau pun kalau digunakan kan berarti dia akan mengalami gesekan, persentuhan, relasi antara pisau dengan objek yang dipotongnya gitu, bersentuhan, bersilaturahim antara pisau dengan
objek yang disentuhnya, objek yang dipotongnya. Nah, berdialektika gitu antara pisau dengan objek yang dipotongnya. Begitupun akal butuh dialektika, butuh diskusi gitu. Kalau tidak ya maka yufsidul aqul. Dan wa tu'aqidul mahlul. Dan ya akan isolasi gitu. Mengisolasi, mestinya bebas berkreasi, justru buntu dan terikat gitu. Wa qala, dan berkata, siapa ini yang mengatakan? Oh ya, wa qala ba'dul bulaghai, sebagian ulama ahli balaghah, apa yang dikatakan? La tamdi, janganlah kamu melewati atau lewat, yaumaka di dalam harimu, fi ghairi manfaatin, dengan tanpa manfaat. Wala tad'u, dan janganlah kamu meletakkan, malaka, terhadap harta kamu, fi ghairi soni'atin, di selain pekerjaan. Fal umru, karena adapun umur, aqsaru, itu lebih sedikit, lebih pendek, min an yanfudhu, daripada umur itu habis, fi ghairil manafi'i, di selain manfaat atau tidak bermanfaat gitu loh. Wal malu, adapun harta, aqallu, itu lebih sedikit, min ayyusrafa, daripada harta itu ditasarufkan atau digunakan, fi ghairi sona'i, di selain pekerjaan. Nah ini. Jadi janganlah la tamdi yaumaka fi ghairi manfaatin, janganlah kamu melalui hari-harimu tanpa ada manfaat. Artinya hari-harimu tidak mendapatkan kemanfaatan. Itu janganlah seperti itu. Dan janganlah, kata ahli balaghah, dan janganlah meletakkan hartamu bukan pada pekerjaan. Artinya harta itu harus diletakkan pada tempat pekerjaan. Artinya investasi itu, biar harta itu bisa berputar. Itu. Kenapa begitu? Karena umur itu lebih pendek daripada umur itu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Begitupun harta itu lebih sedikit, gitu, daripada harta itu ditasarufkan, ditasarufkan atau digunakan pada selain pekerjaan, gitu. Jadi umur ini pendek, gitu. Harta itu sedikit, gitu kan. Nah, umur ini terlalu pendek, gitu, untuk dihabiskan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu. Harta ini terlalu sedikit untuk digunakan di selain pekerjaan. Itu. Jadi artinya mafhum mukhalafahnya, jadi umur harus digunakan untuk yang bermanfaat,
harta harus diinvestasikan dalam pekerjaan gitu. Jangan disia-siakan atau dihambur-hamburkan, tapi diinvestasikan pada satu pekerjaan sehingga pekerjaan itu kan bisa dinamis, bisa membantu juga para karyawan yang mencari pekerjaan gitu. Jadi di situ ada i'anah, ada unsur menolong orang lain. Ya, karyawan bisa mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu untuk anak istrinya kan gitu. Wal aqilu, adapun orang yang berakal, ajallu itu lebih agung min ayyufniya daripada akil itu menghabiskan ayyamahu terhadap hari-harinya akil fima di dalam sesuatu la ya'udu yang tidak kembali alaihi atas akil naf'uhu kemanfaatannya ma wa khairuhu dan kebaikannya ma gitu. Jadi orang yang berakal itu terlalu agung katanya daripada dia atau orang yang berakal itu menghabiskan hari-harinya pada sesuatu yang tidak ada kemanfaatan dan tidak ada kebaikan yang akan kembali kepada dirinya. Gitu. Jadi terlalu agung, terlalu mulia orang yang berakal itu jika dia menghabiskan hari-harinya untuk sesuatu yang tidak ada kemanfaatan dan tidak ada kebaikan yang kembali kepada dirinya. Gitu. Wa yunfiqu, dan akil itu menggunakan amwalahu, dan terhadap hartanya akil fima di dalam sesuatu la yahsulu yang tidak menghasilkan lahu bagi akil thawabuhu pahalanya ma wa ajruhu, ini wawa tafsiriyah ya, artinya pahalanya ma. Jadi wawa ataf ke akil. Jadi wal aqilu ajallu min ayun fiqo gitu. Jadi orang yang berakal pun terlalu agung jika mentasarufkan, menggunakan hartanya pada hal-hal yang tidak dapat menghasilkan pahala, pada hal-hal yang tidak mendapatkan kebaikan gitu. Jadi terlalu agung kalau orang yang berakal gitu kan, itu menggunakan hartanya pada hal-hal yang tidak menghasilkan pahala gitu. Jadi kalau orang yang berlimpah harta ya kalau menghambur-hamburkan, dugem dan lain sebagainya, itu kan ma la yahsul lahu thawab. Bahkan di situ maksiat atau beli hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Mendingan harta itu untuk menyumbang pesantren, untuk menyumbang masjid, ustadz, bikin sekolah, dan hal-hal yang menghasilkan pahala gitu. Wa ablagho, dan lebih baligh lagi, maksudnya lebih nyastra lagi, min dalika, dari perkataannya ba'dul bulagho tadi, perkataannya sebagian ulama balaghah itu, qaulu Isa ibni Maryam, perkataannya Nabi Isa bin anak putra Maryam, ala nabiyina wa alaihi salam, apa yang dikatakan Nabi Isa, albirru, adapun kebaikan,
Salah satu itu ada 3. Al-mantiku yang pertama adalah ucapan, wan nadharu yang kedua adalah penglihatan, wasumtu dan diam. Jadi sumber kebaikan itu ada pada 3, kata Aisyah. Yang pertama ucapan, penglihatan dan diam. Faman, maka adapun seseorang, kana itu ada, mantiquhu ucapannya man, fi ghairi dzikrihi dalam selain menyebut nama Allah, faqad lagha katanya, maka itu sia-sia atau rusak. Jadi barang siapa yang ucapannya itu tidak mengingat gitu, tidak mengingat Allah, maka lagho, maka malghi itu tidak penting. Lagho tidak penting atau bisa juga rusak. Jadi ucapan seseorang itu harus senantiasa mengingat Allah. Itu apa yang diucapkannya itu diketahui dan dinilai oleh Allah. Makanya ucapan itu harus mengingat Allah. Waman adapun seorang, kana itu ada, nadharuhu. Nadhar ini kalau saya artikan sih melihat nyaman atau bisa pemikiran nyaman gitu, ya kan? Fi ghairi i'tibarin, di selain i'tibar, mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Faqad saha, maka sungguh seseorang itu lalai. Jadi kalau seseorang itu pandangannya, ya kan, baik pandangan mata maupun pandangan pemikiran itu di selain i'tibar, artinya dia pandangannya itu tidak untuk mencari ibrah, tidak untuk mencari hikmah dan pelajaran, maka sungguh orang tersebut lalai. Itu. Waman adapun seorang, kana itu ada, man itu itu ada sumtuhu, ini fa'ilnya, diamnya man, fi ghairi fikrin, di selain memikirkan, faqad laha, maka sungguh orang itu main-main. Jadi ketika seseorang itu diamnya bukan untuk berpikir, diamnya bukan untuk berefleksi, diamnya bukan untuk menganalisa, diamnya bukan untuk merenung, maka sungguh orang itu main-main, lahun, kayak gitu. Jadi Nabi Isa ini, ya artinya kalau mafhum mukhalafahnya, jadi penglihatan kita, pemikiran kita itu harus senantiasa i'tibar, mencari pelajaran dari fenomena yang kita lihat. Gitu. Kita harus bisa memetik, gitu, harus bisa memetik pelajaran dari fenomena. Terus yang kedua, diamnya kita itu harus untuk berpikir, untuk belajar, untuk mengaji, untuk menulis, untuk merefleksikan, untuk muhasabah, introspeksi, untuk merenung, gitu, agar kita tidak menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi Isa itu lahun, main-main, gitu.
Wa'lam, dan ketahuilah kamu, anna lil insani, sesungguhnya bagi manusia, fima, di dalam sesuatu, kullifa, yang dibebani al insan itu, min ibadatihi, dari ibadahnya insan, salatatu ahwalin, itu 3 kondisi, 3 keadaan. Jadi ketahuilah manusia yang dibebani ibadah itu tidak lepas dari 3 keadaan. Ihdaha, adapun salah satu dari salah satu ahwal itu, ayastaufiha, insan itu memenuhi memenuhi terhadap ibadah, min ghairi taksirin, dengan tanpa sembrono, dengan tanpa mengurangi gitu. Fiha, di dalam ibadah, wala ziyadatin, dan tidak menambahi, alaiha, atas ibadah. Jadi yang pertama, seseorang yang melakukan ibadah tanpa mengurangi dan tanpa melebihi ibadah tersebut. Watsaniyatu, dan yang kedua, ayyuqassira, itu mengurangi insan itu atau sembrono insan itu fiha, di dalam ibadah. Nah, tipologi yang kedua ini orang yang mengurangi ibadah. Dia mengurangi ibadah, ya misalkan sholat 5 waktu dia hanya melakukan 2 waktu saja gitu kan, gitu. Nah, itu yang kondisi yang kedua. Wasalitatu, dan adapun yang ketiga, ayyazida, al insan itu menambahi, alaiha, atas ibadah. Nah, kebalikannya yang kedua, tipologi yang ketiga ini, ada orang yang menambahi ibadah gitu. Tapi ini seperti apa? Yang pertama itu memenuhi dan menjalankan ibadah tanpa mengurangi dan tanpa melebihi. Yang kedua itu mengurangi ibadah. Yang ketiga melebihi ibadah. Nah, ini penjelasannya ada di bawah ini. Fa'ammal halu, maka adapun keadaan al-ula yang pertama, keadaan yang pertama atau tipologi yang pertama, fahiyya, maka adapun hal, ayyatia, al-insan itu datang, biha, dengan ibadah, ala halil kamali, atas keadaan sempurna, perfecto, min ghairi taksirin, tanpa mengurangi, fiha, di dalam ibadah, wala ziyadatin, dan tanpa melebihi, wala ziyadati tatawu'in, dan tanpa melebihi tatawu, ibadah, ala rotibatiha, atas rawatibnya, ibadah yang rutinnya ya, ibadah. Fahiyya, maka adapun halah al-ula ini, ausatul ahwali, lebih tengah-tengahnya atau moderatnya keadaan, wa a'daluha, dan lebih adil-adilnya atau lebih berada di tengah-tengahnya ahwal. Li'annahu, karena sesungguhnya, lam yakun, tidak ada, minhu, dari insan, taksirun, mengurangi, faidhammu, maka
hina wala takthirun dan tidak memperbanyak, faya jizu, maka kemudian insan itu lemah. Ya, jadi ini keadaan yang pertama ini seorang insan manusia yang melakukan ibadah secara sempurna tanpa mengurangi dan tanpa melebihi rawatibnya. Maksudnya jadi kalau misalkan sholat itu kan ada rawatib, istilahnya sholat rawatib itu 5 waktu gitu kan. Nah, imam rawatibnya siapa kan biasanya gitu. Imam rawatibnya di masjid ini di masjid ini gitu ya. Nah, itu tanpa melebihi, tanpa mengurangi, dan ini ideal gitu, karena dia tidak mengurangi dan tidak memperbanyak. Ya memang harus ibadah itu kan taken for granted gitu, harus diterima apa adanya, prosedurnya itu ya. Seperti sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi kan, sholatlah sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat, gitu kan. Nah, gerakannya, rakaatnya, waktunya, yaitu harus taken for granted, harus diterima apa adanya. Tidak boleh misalkan kita menambahi satu gerakan apa gitu dalam sholat itu, ditambah lagi setelah ruku, ditambah gerakan apa lagi gitu, itu tidak boleh gitu kan. Jadi harus diterima dan dilaksanakan apa adanya gitu. Waqad rawa, dan sungguh meriwayatkan Sa'id bin Abi Sa'id ini nama aslinya Sa'id bin Kaisan al-Maqbari al-Madani, wafat tahun 125 Hijriah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, apa yang dikatakan, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, itu Nabi berkata, saddidu, berbuat moderat lah kamu sekalian, buatlah jalan tengah gitu kamu sekalian, wa qaribu, dan qaribu ini ditafsirkan di sini, dan buatlah sedengan kamu sekalian, wa abshiru, dan abshiru ini ditafsirkannya fi naskhil matan yassiru. Kalau abshiru kan makna aslinya kan berbahagia ya. Tapi kalau maksudnya di sini yassiru, ringan, berbuat ringankanlah kamu. Bikinlah kamu ringan gitu. Bikinlah ringan ya gitu. Jangan berat gitu. Wa ista'inu, dan mohonlah pertolongan kamu sekalian, bil ghudwati itu di ibadah waktu pagi, warauhati, dan ibadah di waktu sore, wasyatta, dan sedikitnya waktu, minal lujjati, dari waktu malam. Nah, ini Nabi mengatakan begitu. Jadi ibadah itu, kata Nabi ini konteksnya kan ibadah, tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh mereduksi, gitu kan. Jadi tetap moderat, gitu, tidak boleh berlebihan,
sedang-sedang saja, dan tetap kita memohon pertolongan agar kita kuat menjalankan ibadah di waktu pagi, ibadah di waktu sore, dan ibadah di waktu malam. Gitu. Qala, dan berkata asyairu, penyair, alaika bi ausatil umuri fa innaha najatun wala tarkab dalulan wala son'a. Ini syair ini sudah dijelaskan di depan ini tentang moderatisme pemikiran ya. Jadi tapi ini dikutip lagi oleh Imam Mawardi dalam menjelaskan ibadah itu tidak boleh terlalu ekstrim. Ibadah itu yang sedang-sedang saja. Itu dikutip lagi di sini. Alaika, tetaplah atas kamu, bi ausatil umuri, ya kan, dengan pertengahannya sesuatu, ya kan, fa innaha, maka sesungguhnya ausat, najatun, menjadikan selamat, wala tarkab, dan janganlah kamu naik dalulan terhadap hewan yang terlalu nurut, wala son'an, dan janganlah kamu naik terhadap hewan yang sulit dinaiki, maksudnya beringsakan gitu. Jadi tetaplah kamu pada moderatisme, sesuatu yang moderat, sesuatu yang berada di tengah-tengah. Sesungguhnya ausatil umur, hal-hal yang berada di tengah itu menjadikan kamu selamat, kayak gitu. Nah, ini analogi yang menarik sekali. Janganlah kamu naik pada hewan yang terlalu lulut gitu, terlalu nurut. Jadi sehingga nanti jalannya itu lamban, lembek gitu. Dan juga janganlah kamu naik hewan yang sulit untuk dinaiki, belinsakan gitu ya. Berarti cari hewan yang berada di tengah-tengah karakternya, antara di tengah-tengah antara karakter yang lemah, lembek, dengan karakter yang bingsakan itu, yang binsa, yang sulit untuk dikendalikan gitu. Jadi cari kendaraan atau hewan yang bisa dikendalikan, tapi juga tidak bingsakan. Nah, bener ya, bingsakan ya, apa yang bergejolak gitu loh. Jadi bukan hanya pemikiran yang harus wasatiyah gitu, tapi juga ibadah pun yang baik itu adalah wasatiyah, iya, yang moderat gitu. Wa amal halu, maka adapun yang keadaan asaniyatu yang kedua, wa huwa adapun halah al-tsaniyah, ayyuqassira, insan itu mengurangi, fiha, di dalam ibadah, fala yakhlu, maka insan itu tidak lepas, hala taksirihi, atau tidak sunyi, hala taksirihi, dalam keadaan menguranginya insan terhadap ibadah itu, min arba'ati ahwalin, dari 4 keadaan. Jadi seorang yang mengurangi ibadah itu tidak lepas dari 4 keadaan. Atau orang yang tidak melakukan ibadah itu tidak lepas dari 4 keadaan. Ihdahuma, adapun salah satu dari 4 itu, ayakuna, ada taksir itu, sembros, li'udhrin, karena uzur, a'jazahu, yang
uzur itu melemahkan terhadap insan anhu dari ma, au marodin atau karena sakit, ad'afahu yang marod itu melemahkan, ad'afahu yang marod itu melemahkan terhadap insan, an ada ima dari mendatangi sesuatu, kullifa yang insan itu dibebani bihi dengan ma gitu. Jadi ada kalanya orang yang meninggalkan, ya kan, meninggalkan ibadah atau mengurangi ibadah, maksudnya mengurangi atau sembrono atau tidak atau meninggalkan ibadah gitu. Itu ada kalanya yang pertama ini yang karena uzur yang dapat melemahkan manusia untuk melakukan ibadah, atau karena sakit, sehingga sakit itu bisa melemahkan insan untuk melakukan ibadah yang dibebaninya. Misalkan puasa, ini kan sebentar lagi puasa, sakit sehingga tidak mampu berpuasa gitu kan. Fahadha, maka adapun insan yang pertama ini, yakhruju, itu keluar insan itu min hukmil muqassirina, dari hukumnya orang-orang yang sembrono, dari orang-orang yang meninggalkan ibadah atau mengurangi ibadah. Wa yulhaqu, dan dan insan ini digabungkan bi ahwalil amilina, dengan keadaan-keadaan orang yang mengamalkan. Li istifroghi syar'i, karena tetapnya syara, ala sukutima, atas jatuhnya sesuatu, dakhala yang masuk ma itu, tahtal ajzi, di bawah kelemahan. Jadi orang yang semacam ini, orang yang sebenarnya komitmen ibadahnya tinggi, gitu kan. Dia pengen sekali ibadah, gitu. Tapi ada uzur, misalkan dalam perjalanan yang sangat jauh, melelahkan, melemahkan, atau sakit yang dapat melemahkan fisiknya sehingga tidak mampu untuk menjalankan ibadah, tapi dia ingin sekali ibadah gitu. Nah, orang yang semacam ini keluar dari hukum orang-orang yang meninggalkan ibadah dan disamakan dengan keadaannya atau hukum orang-orang yang mengamalkan ibadah. Karena syariat itu gugur pada orang-orang yang lemah, lemah untuk menjalankannya karena uzur, sakit ataupun darurat gitu. Wa qad jaa, dan datang, sungguh datang, al hadisu, hadis anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata, Nabi itu berkata, ma min amilin, tidak ada orang yang beramal, yang karena yang ada amil itu ya'malu, itu mengamalkan amil tersebut, amalan terhadap amal, fayaqta'uhu, kemudian putus terhadap amil, anhu, dari amal, marodun, sakit, illa, kecuali, wakala, mewakilkan Allah Ta'ala, ma'alur Allah, bihi, dengan amil, man, terhadap seseorang, yaktubu, yang menulis Allah tersebut, lahu, bagi amil, thawaba amalihi, terhadap pahala amalnya amil. Tidak ada seorang yang mengamalkan amalan
ya kan, yang dia putus dengan oleh sakitnya, artinya tidaklah orang yang mengamalkan amalan kemudian dia tidak mengamalkan lagi karena sakit, kecuali gitu kan, Allah itu menuliskan pahala amalnya bagi orang tersebut, gitu loh. Jadi orang yang biasanya mengamalkan sholat 5 waktu, puasa dan hal-hal yang diwajibkan itu, fayaqta'uhu anhu marad, kemudian suatu waktu dia jatuh sakit gitu, yang sakitnya itu melemahkannya, dan sakitnya itu menjadikannya dia tidak mengamalkannya. Nah, ini Allah tetap menuliskan pahala amal bagi orang tersebut. Itu. Nah, walhalu adapun keadaan atsaniyatu yang kedua, ayakuna ada taksiruhu, ya kan, meninggalkannya atau sembrononya insan fihi di dalam ma, ikhtirar terbujuk bil musamahati dengan ya kemurahan, fihi di dalam ma, warojail afwi dan terbujuk dengan harapan rojail afwi, dengan harapan dimaafkan, anhu dari ma. Fahadha, maka adapun al-insan seperti ini, makhdhu'ul aqli, itu adalah orang-orang yang dibujuk oleh akalnya, maghrurun, dan orang-orang yang dibujuk bil aqli dengan kebodohannya. Gitu. Faqad ja'ala, kemudian sungguh insan ini menjadikan adzonna terhadap dugaan, dukhron sebagai simpanan, warroja'a, dan seorang itu menjadikan harapan itu uddatan sebagai persiapan atau persediaan. Fahuwa, maka orang yang semacam ini kaman seperti seorang qata'a yang mutus, seorang itu safaron terhadap perjalanan, bi ghairi zadin, dengan tanpa upah, dengan tanpa perbekalan, donan, karena menyangka, bi annahu, maka sesungguhnya man itu saya jidu, itu akan menemukan man itu terhadap zat, terhadap perbekalan itu, sangu itu, bil mafawazi, di alas-alas, di hutan-hutan, al jadyati, yang gersang, gitu kan. Fayufdi kemudian mendatangi bihi dengan man adzonnu, dugaan, ilal halkati, kepada kerusakan, gitu kan. Wahal kana, dan apakah ada al-hadru, rasa takut, aghlabu, itu lebih ghalib atau lebih menguasai, alaihi, atas man, waqad nadaba, dan sungguh menganjurkan Allah ta'ala, mahalur Allah, ilaihi, kepada zat, kepada sangu. Ini menarik banget.
Jadi yang kedua, orang yang meninggalkan ibadah itu, yang kedua, orang yang terbujuk gitu oleh musamahah wa raja'il afwi. Jadi dia terlalu menganggap bahwa Allah itu maha penyayang, maha pemaaf, gitu kan. Nah, dia terbujuk oleh pikirannya tersebut, gitu loh. Pikirannya membujuk dia, ya nggak usah ibadah, tuh. Allah kan maha pemaaf. Nanti juga kita akan mendapatkan maafnya, gitu. Dimaafkan, dimaklumi, gitu kan. Nah, ini terbujuk oleh pikirannya sendiri seperti itu, gitu kan. Padahal orang yang semacam ini itu diibaratkan ya oleh Imam Mawardi ini seperti seseorang yang memutuskan untuk berjalan jauh, dalam jarak yang jauh, tanpa membawa perbekalan, tanpa membawa sangu, tanpa membawa ongkos, gitu. Karena dia menyangka di tengah jalan nanti, itu, di tengah alas yang gersang itu, dia menyangka akan mendapatkan perbekalan itu. Padahal dugaannya itu akan membawa dia pada kerusakan. Itu. Sehingga diajak berpikir oleh Al-Mawardi, apakah demikian itu justru rasa takut itu akan lebih besar menghantuinya, gitu. Menghantui orang-orang yang dalam perjalanan jauh tanpa membawa bekal itu, gitu. Padahal Allah itu menganjurkan kepada orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, menganjurkan untuk apa? Untuk membawa perbekalan, gitu kan. Jadi perjalanan jauh yang tanpa bekal, gitu kan, lalu menyangka di tengah jalan dia akan mendapatkan perbekalan itu, ya kan. Nah, sangkaan itu, dugaan yang semacam ini justru akan merusak dia, dan sepanjang jalan dia akan dihantui oleh rasa takutnya sendiri. Ya takut, was-was, wah ini di perjalanan kita akan menemukan makanan tidak, akan menemukan perbekalan tidak, gitu kan. Nah, makanya Allah menganjurkan untuk orang yang melakukan perjalanan untuk membawa perbekalan. Begitupun gitu, orang yang meninggalkan ibadah dengan dugaan dia akan mendapatkan maaf dari Allah, gitu. Nah, dalam hidup ini kan perjalanan yang panjang, gitu. Perjalanan yang panjang. Dalam perjalanan panjang ini kita tidak melakukan ibadah. Ibadah ini ibaratnya dikiaskan di sini, dianalogikan di sini adalah perbekalan. Kalau kita tidak dalam perjalanan hidup ini tidak membawa bekal berupa ibadah, amal soleh, berbuat baik, gitu kan. Terus kita jalani hidup ini dengan harapan roja'il af, mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini sesungguhnya dugaan yang semacam ini, dia tidak melakukan ibadah tapi dia berharap Tuhan. Ini dugaan yang semacam ini menipu, maghrur,
Orang yang semacam ini orang yang tertipu oleh dirinya sendiri, oleh dugaannya sendiri, oleh akalnya sendiri. Sebagaimana orang yang dalam perjalanan tanpa perbekalan menduga akan mendapatkan bekal di tengah jalan, gitu. Nah, makanya kan ada istilah bahwa ibadah, amal soleh, kita berbuat baik kepada sesama, lalu kemudian kepada orang tua, guru, keluarga, sahabat, gitu kan. Itu semua adalah bekal kita untuk kita bawa sampai nanti di hari akhir, gitu. Itu bekal gitu ya, bekal kita. Nah, mungkin pengajian pagi hari ini dicukupkan sampai di sini karena saya ada mau ngisi acara di kampus Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.